kembali lagi bersama saya Monica. Kali ini kita akan membuat video ringkasan dari Supply Chain Management. Pada video kali ini kita akan membahas pengertian, proses, tahapan, dan tujuannya dalam bisnis. Baik, di sini ada latar belakang SCM. SCM merupakan bagian yang terpenting yang sangat penting pada sebuah perusahaan. SCM yang baik mendedikasikan daya saing dari perusahaan tersebut. Perusahaan baik dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengelola SCM rantai pasokannya, yang melatar belakangi bahwa SCM ini sangat penting dan juga prosesnya sangat kompleks. Jadi manajemen rantai pasokan merupakan hal yang sangat kompleks, terlebih lagi apabila diaplikasikan pada perusahaan yang besar. Baik, yang selanjutnya ada definisi dari SCM. Definisinya adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Baik, yang berikutnya adalah komponen SCM. Yang pertama, rantai pasokan hulu atau upstream supply chain. Bagian upstream hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya, yang mana dapat manufaktur atau assembler atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada penyalur mereka atau para penyalur second tier, dan hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa setarata. Semua jalan dari asal material di dalam upstream supply chain. Aktivitas yang utama adalah pengadaan. Yang kedua yaitu manajemen internal rantai pasokan atau internal supply chain management. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masuk ke dalam organisasi di dalam rantai supply internal. Perhatian yang utama adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Baik, yang ketiga yaitu segmen rantai pasokan hilir atau downstream supply chain segment. Downstream atau arah muara supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatikan diarahkan pada distribusi, penggudangan, transportasi, dan after sales service. Baik, yang berikutnya ada tahapan dalam SCM. Yang pertama itu pemesanan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima inventory, yang keenam pengiriman, dan yang terakhir retur. Baik, di sini ada contoh dari SCM yaitu sistem informasi inventory. Manfaat dari sistem informasi inventory yang pertama, monitor perpindahan stok, mengatur dan mengawasi perpindahan stok, manajemen sistem barang dari suatu lokasi ke lokasi gedung atau toko yang lain secara otomatis. Yang kedua ada optimasi tingkat stok. Optimalkan kontrol inventory dengan notifikasi otomatis ketika stok mulai habis dan estimasi kebutuhan stok yang akurat. Yang ketiga ada operasional dashboard, memantau jumlah stok di gudang, internal transfer, stock in, dan stock out melalui dashboard secara real time. Yang keempat ada memaksimalkan inventory control, yaitu mencegah penimbuhan stok barang di gudang dengan memastikan produk-produk lama untuk terjual terlebih dahulu. Baik, yang selanjutnya ada fitur utama dalam sistem informasi inventory. Yang pertama ada barcode management, yang kedua ada lot and serial number tracking, yang ketiga ada stock request management, yang keempat ada inventory forecasting, yang kelima ada inventory valuation, yang terakhir ada stock agent analysis. Baik, yang selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu sistem informasi pengadaan. Manfaat dari sistem informasi pengadaan yang pertama yaitu keterlacakan penuh. Produk yang akan masuk ke gudang dapat terlacak dengan mudah dan notifikasi muncul ketika pesanan terkirim dan diterima.
Yang kedua ada manajemen barcode, mudah. Pelacak pengirim dan pembayaran barang dari vendor disesuaikan dengan jumlah barang yang sudah diterima. Yang ketiga ada biaya procurement terkontrol. Aktivitas procurement lebih terkendali dengan manajemen budgeting dan cost center per departemen atau proyek. Yang keempat ada pembayaran tepat waktu, notifikasi otomatis atau invoice dari vendor yang belum dibayar untuk mengingatkan efisiensi procurement. Baik, yang terakhir ada fitur utama dalam sistem informasi pengadaan. Yang pertama itu PO, PFQ, dan PR manajemen. Yang kedua ada PR approval manajemen. Yang ketiga ada online portal for supplier. Yang keempat ada vendor atau supplier rating. Yang kelima ada blanket order management. Yang terakhir ada land cost calculation.